Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayra Salsabila dari SMP Negeri 2 Cimenyan. Kali ini saya akan mereview dongeng yang berjudul Si Maling Kundang dari buku kumpulan dongeng. Dahulu kala, di Padang Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan pantai air manis, ada seorang janda bernama Mande Rubayah. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Maling Kundang. Maling sangat disayangi oleh ibunya, karena sejak kecil Maling Kundang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Maling dan ibunya tinggal di perkampungan nelayan. Ibunya sudah tua. Ia hanya bekerja sebagai penjual kue. Pada suatu hari, Maling jatuh sakit. Tubuhnya mendadak panas sekali. Mande Rubayah tentu saja sangat bingung. Tidak pernah Maling jatuh sakit seperti ini. Mande Rubayah berusaha sekuatnya untuk mengobati Maling dengan mendatangkan tabib. Nyawa Maling yang hampir melayang itu akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia makin disayang. Demikianlah Mande Rubayah sangat menyayangi anaknya. Sebaliknya, Maling juga amat sayang kepada ibunya. Ketika sudah dewasa, Maling berpamit kepada ibunya untuk pergi merantau pada saat itu. Memang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan anaknya pergi. Maling dibekali dengan nasi sebungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Hari-hari berlalu, terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore Mande Rubayah memandang ke laut. Jika ada ombak dan badai besar menghempas ke pantai, dadanya berdebar-debar. Ia mengendahkan kedua tangannya ke atas sembari berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Jika ada kapal yang datang merantau, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Tetapi semua awak kapal atau nahkoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Maling tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Itulah yang dilakukan Mande Rubayah setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya semakin tua dimakan usia. Jika berjalan, ia mulai terbungkuk-bungkuk. Ibu sudah tua, Maling, kapan kau pulang? Rintih Mande Rubayah tiap malam. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Maling belum juga datang menengoknya. Namun ia yakin bahwa pada suatu saat Maling pasti akan kembali. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Mereka tampak bahagia karena disambut dengan meriah. Mande Rubayah ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebaran keras. Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangnya, si Maling Kundang. Belum lagi tetua desa sempat menyambut. Ibu Maling terlebih dahulu menghampir Maling. Ia langsung memeluk Maling erat-erat seolah takut kehilangan anaknya lagi. Maling, anakku, katanya menahan isak nangis karena gembira. Mengapa begitu amatnya kau tidak memberi kabar?
Maling tertapa karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping. Ia tak ber ia tak ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Seingat maling, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar yang kuat, menggendongnya kemana saja sebelum dia sempat berpikir dengan tenang. Istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cuh, wanita buruk inikah ibumu? Maka mengapa kau membohongi aku?" Mendengar kata-kata istrinya, maling kundang mendorong wanita itu hingga terguling ke pasir. Manderubaya hampir tidak percaya pada perlakuan anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Maling, maling, anakku, aku ini ibumu, nak." Maling kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Pikirannya kacau karena ucapan istrinya. Seandainya wanita itu benar ibunya, dia tidak akan mengakui ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya, maling menendangnya sambil berkata, "Hei perempuan tua, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan dekil." Wanita tua itu terkapar di pasir. Manderubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Di laut dilihatnya kapal maling semakin menjauh. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Tangannya ditedahkan ke langit. Ia kemudian berseru dengan hatinya yang pilu, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku, maling kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan." Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Entah bagaimana awalnya tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal maling kundang. Disusul sembarang petir yang menggelegar. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping. Kemudian terhempas ombak hingga ke pantai. Ketika matahari pagi memancarkan sinarnya, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingnya kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal maling kundang. Tak jauh dari tempat itu nampak sembongkoh batu yang menyerupai tubuh manusia. Konoh itulah tubuh maling kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan beranak dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari maling kundang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.